Menteri Pak Bahlil ini ya, tugasnya itu apa? Kerjanya itu apa? Ya, di Indonesia itu sumber alamnya ya, migasnya itu terbesar. Tapi kenapa ya masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kilo aja harus antri ya? Bahkan ada yang sampai meninggal kelelahan. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Kita mau beli, Bu, masa dipersulit? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Nih. Timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Bukannya kebijakan itu harusnya memudahkan rakyat, ini malah menyusahkan rakyat. Malah mengakibatkan satu orang meninggal lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebelum saya membahas pada topik pembahasan pada kali ini, tidak ada salahnya kita tonton beberapa cuplikan berikut ini. Nggak habis pikir ya cara pemerintah kita itu ya mengelola, mendistribusikan gasnya ke masyarakat ya. Sampai masyarakat harus antri untuk mendapatkan gas 3 kilo. Dulu minyak tanah kita antri ya, sekarang gas ya. Hei, bukankah di Indonesia itu sumber alamnya ya, migasnya itu terbesar? Tapi kenapa ya masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kilo aja harus antri ya? Bahkan ada yang sampai meninggal kelelahan ya. Antri demi mendapatkan gas 3 kilo. Aku ya belum pernah lagi kulihat di negara-negara berkembang ya, masyarakatnya mendapatkan gas antri seperti di negara kita ya. Bukankah negara kita itu negara berkembang ya? Kekayaan alamnya itu banyak. Jadi bagaimana cara pemerintah kita mengelolanya sampai rakyat masyarakat antri seperti itu? Misteri siluman tabung gas. Ini coba lihat ini ya. Di mana masyarakat Indonesia untuk mendapatkan gas 3 kilo, ibu-ibu itu harus rela berdesak-desakan ya. Untuk mendapatkan gas 3 kilo itu ya, kita harus membawa identitas diri ya. Luar biasa sekali ya. Bukankah di Indonesia itu ya migasnya itu terbesar ya. Menteri Pak Bahlil ini ya, tugasnya itu apa? Kerjanya itu apa ya? Sampai mengurus gas 3 kilo aja untuk masyarakatnya aja nggak becus. Coba lihat masyarakatnya ya. Hampir seluruh Indonesia ya mendapatkan gas LPG 3 kilo aja kesusahan. Kayak mana ini? Pemerintah Republik Indonesia? Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya. Buat apa ya? Ya. Ibu jangan sembarangan. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Ibu, bukan Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? nggak apa-apa. Intinya, Iya. udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Mau buat ibu timbun nih? Saya Nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Sini. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Udah. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, enggak. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo, nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah dibalikin. Udah balik.
Oke, itu adalah video kritikan dari TKI Malaysia yang melihat betapa mirisnya kebijakan yang dibuat atau polisi yang dibuat oleh Menteri ISDM atau Menteri Energi Sumber Daya Alam dan Mineral di Indonesia. Bukannya kebijakan itu harusnya memudahkan rakyat, ini malah menyusahkan rakyat, malah mengakibatkan satu orang meninggal lagi. Kalau kemarin biasanya, kalau kita kehabisan gas, kita tinggal pergi ke toko sebelah untuk menukar tabung gas itu. Dan kita sudah dapat gas, sudah bisa memasak. Namun kebijakan yang dibuat oleh menteri ini malah menyusahkan rakyat. Kita harus pergi ke pangkalan yang jaraknya jauh non di sana. Belum lagi kita harus antri berjam-jam di sana karena semua orang antri di sana. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh TKI Malaysia tadi itu yang bernama si jantung pisang akun TikToknya ya. Saya setuju sekali. Indonesia ini kekayaan alamnya sangat melimpah, kekayaan gasnya sangat melimpah. Tetapi rakyat malah susah mendapatkan gas. Logikanya kan di mana? Kan begitu. Ini kan soal pengelolaannya yang tidak tepat. Soal pengelolaan, soal pendistribusian, soal ketepat sasarannya gas bersubsidi itu. Ya. Gas 3 kg itu disubsidi oleh pemerintah dan dikhususkan kepada rakyat miskin. Tetapi banyak juga orang kaya yang ikut membeli gas bersubsidi itu. Bukan malah membatasi pendistribusian gas 3 kg. Tetapi bagaimana caranya supaya orang kaya tidak ikut-ikutan membeli gas subsidi ini. Karena itu sama saja sudah menikmati dan mengambil hak rakyat miskin. Itulah salah satu sebabnya yang membuat rakyat miskin keterbatasan mendapatkan gas bersubsidi ini. Oke, selanjutnya kita tonton video berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah menyadari kebijakan wajib beli gas LPG 3 kg di pangkalan dan dilarang membeli di tingkat pengecer menimbulkan polemik, kisruh, dan gejolak sosial masyarakat. Ya, antrean panjang bahkan hingga jatuh korban jiwa. Polemik LPG 3 kg cukup merugikan masyarakat. Presiden Prabowo pun secara tegas mencabut kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya, di Bapak. bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar. Butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Pria bernama Effendi ini menyampaikan protes keras kepada Bahlil atas kebijakan larangan pembelian gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Effendi bersumpah akibat aturan baru dari Menteri Bahlil tersebut membuat dirinya dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia merasa kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Di hadapan warga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berdalih bahwa kebijakan pihaknya untuk mewajibkan warga membeli gas melon langsung di agen atau pangkalan demi memperbaiki tata kelola pendistribusian gas agar masyarakat dapat mendapatkan harga lebih murah dan terjangkau dibanding membeli di warung-warung tingkat pengecer. Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya, niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul. Kisruh dan polemik sulitnya Panjang sekali mendapatkan gas antriannya ya. LPG 3 kg memang terjadi dalam Padahal sepekan orang-orang di itu harus seluruh masak, daerah. ibu-ibu itu harus masak. Kalau Antrean antriannya seperti panjang ini, warga pasti jadi terlihat di setiap pekerjaan agen mereka dan tidak pangkalan gas terbengkalai, LPG jadi 3 tidak kg sabar. resmi Pertamina. Tak jarang, warga merasa kecewa tidak mendapatkan satu tabung gas LPG meskipun sudah mengantre berjam-jam lamanya. Warga protes keras atas kebijakan pemerintah ini. Ya udah tuh masih ada dulu. Oh iya capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak kan saya juga antri, tapi anak saya nangis tengok nih kecil anak saya. Ini repot kayak gini nih antri. Marah-marah ya ibu-ibu ya. Nyari kemana-mana nggak ada. Ada di sini jauh juga didatangin.
Kemarahan warga karena sulit mendapatkan gas LPG ini membuat Presiden Prabowo Subianto geram dan memanggil langsung Menteri ESDM Bahlil ke istana. Secara khusus, Presiden Prabowo menegur Menteri ESDM terkait polemik pasokan gas LPG 3 kg. Presiden memerintahkan agar pengecer diperbolehkan kembali menjual gas LPG 3 kg agar masyarakat mudah kembali mendapatkan gas. Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian SDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak bisa berjualan. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat. Meredam gejolak sulitnya gas LPG 3 kg di masyarakat, pemerintah memutuskan membuka kembali keran penjualan gas LPG kepada pengecer. Perintah resmi Presiden Prabowo Subianto untuk penyediaan stok gas melon di tingkat masyarakat harus dijalankan segera. Pertamina melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri memastikan para pengecer mulai sekarang bisa menjual lagi gas LPG 3 kg. Secara merata, sebanyak 370.000 pengecer otomatis terdaftar menjadi subpangkalan dari gas LPG 3 kg Pertamina untuk mendistribusikan penyaluran gas melon. Data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Pertamina meminta masyarakat agar tidak lagi panik. Ketersediaan gas LPG 3 kg bisa dipastikan sudah mulai normal kembali dengan harga terjangkau. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berharap polemik sosial masyarakat akibat kebijakan gas LPG 3 kg bisa diakhiri dengan keputusan Presiden Prabowo yang kembali mengizinkan pengecer bisa menjual LPG 3 kg. Mensos menyebutkan penyaluran LPG lewat subpangkalan bisa tepat sasaran ke penerima manfaat. Tentu penerima manfaat itu ya, pengguna itu mendapatkan harga yang paling murah, kan gitu toh. Jadi cuma itu aja, bahwa kemudian ada ide dasarnya adalah itu gitu. Bahwa nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ya bisa jadi pada saatnya ya, pada saatnya semua dialihkan langsung ke penerima manfaat gitu. Tidak lagi lewat-lewat yang lain gitu. Ini kan resikonya kalau lewat-lewat itu kan ada ya, itu resikonya kalau lewat-lewat itu tidak langsung itu. Hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 87 triliun rupiah untuk subsidi gas LPG di masyarakat. Pemerintah mengungkapkan harga gas LPG 3 kg seharusnya hanya sebesar tidak lebih dari Rp5.000 per kilogram. Masyarakat sendiri seharusnya membeli gas LPG sebesar Rp15.000 per tabung dan tidak boleh lebih dari Rp19.000 per tabung 3 kg. Meski telah menimbulkan polemik dan gejolak di masyarakat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf atas kebijakannya yang pada akhirnya dianulir Presiden Prabowo. Pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Ya, lagian kalau memang tujuannya untuk menjaga kestabilan harga, menjaga adanya permainan harga di masyarakat, ya seharusnya tidak begini juga, Pak. Bukan berarti harus melarang toko kecil untuk menjual tabung gas 3 kg ini. Ya. Akibatnya malah rakyat kesusahan untuk membeli tabung, Pak. Harus ke pangkalan, yang mana jarak pangkalan itu jauh dari perkampungan. Mereka harus pergi ke sana. Belum lagi harus antri panjang di sana karena dari berbagai kampung berkumpul di sana untuk membeli tabung gas 3 kg.
Seharusnya kalau Anda ingin melarang toko kecil menjual tabung gas, mestinya Anda bangun pangkalan-pangkalan kecil di perkampungan. Dibangun secara merata di berbagai tempat, sehingga ketika toko kecil dilarang untuk menjual tabung gas, masyarakat tidak kesusahan untuk membeli tabung gas 3 kg itu. Karena sudah ada subpangkalan kecil di perkampungan. Seharusnya begitu, Pak. Sebelum Anda membuat peraturan toko kecil menjual tabung gas, Anda bangun dulu subpangkalan kecil di perkampungan. Setelah subpangkalan itu terbangun dan tersedia di berbagai tempat di perkampungan, barulah Anda buat keputusan, buat peraturan toko kecil dilarang menjual tabung gas. Nah, itu baru oke, Pak. Ini Anda belum bangun pangkalan merata di berbagai tempat, Anda sudah melarang toko kecil menjual tabung gas. Lagi pula yang harus Anda tertibkan itu adalah mereka orang kaya yang masih membeli tabung gas subsidi untuk rakyat kecil, untuk rakyat miskin. Di tabung gas itu kan sudah tertera sebetulnya bahwa gas itu untuk rakyat miskin, tapi yang membeli itu orang kaya, Pak. Banyak orang kaya membeli tabung itu, dan itu yang harus mesti Anda tertibkan, Pak. Bagaimana caranya orang kaya tidak menikmati atau mengambil hak rakyat miskin. Itu yang mesti Anda tertibkan. Ya, sistemnya harus Anda perbaiki. Bukan malah membatasi distribusi tabung gas, yang justru malah menyusahkan rakyat. Dan bagus Pak Prabowo, Pak Presiden ambil tindakan tegas, ambil tindakan cepat. 1 hari kebijakan ini berjalan, sudah menyusahkan rakyat, kemudian membuat 1 orang meninggal. Akhirnya Presiden memanggil Menteri ISDM ini dan memerintahkan supaya pengecer atau toko kecil diperbolehkan menjual tabung gas lagi. Dan rakyat sudah bisa membeli di toko-toko terdekat lagi. Tidak perlu antri seperti tadi itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.